Selamat pagi saudara kasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita akan masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, memelihara kami, memimpin kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami ya Bapa. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami pada pagi ini Bapa. Dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami itu kami boleh datang menjalankan ibadah untuk memuji dan memuliakan Kau Bapa. Semua ini adalah anugerah yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami Bapa. Sebelumnya Tuhan ampuni segala kesalahan yang kami melakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengecewakan Kau Bapa. Agar itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk lebih mengenal dan mengerti maksud dan kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tenangkan hati kami dan pikiran kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman yang kami akan terima pada pagi ini melalui hamba-Mu beliau dan juga Andy Pierce di English Service dan juga guru-guru sekolah minggu Tuhan boleh Tuhan masuk di dalam kehidupan kami, boleh menjadi berkat dan boleh menjadi terang bagi kami. Terlebih Tuhan boleh kami lakukan itu di dalam kehidupan kami agar hidup kami tidak sia-sia Bapa. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami meminta biarlah Kau yang mendengarkan doa kami ini yang sudah kami alaskan
Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Satu kesukaan yang Tuhan boleh berikan pada kita karena kita masih bisa ada di sini adalah karena berkat dan kasih-Nya. Kita akan memuji nama Tuhan yang menyanyikan lagu I Am Here, Ku Ada. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sebab anugerah dan kasih Tuhan kita ada di sini, dan biarlah di dalam kehidupan kita juga kita selalu mencari kebenaran karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Kita akan menyanyikan lagu ini sebagai doa kita sebelum masuk ke dalam kebaktian kita. Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada suara penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa yang suka menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu.
Ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Mari kita bangkit berdiri. Berseru memanggil namanya, berdoa yang akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh rahmat. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyatakan secara tulus bahwa pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kasih setianya tiada berkesudahan. Anugerah dan damai sejahtera kiranya beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta puji. Ayat pembimbing untuk minggu ini diambil dari Amsal 31 ayat 10. Amsal 31 ayat 10 yang demikian bunyinya. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, marilah kita mempersembahkan pujian kita yang pertama dengan menyanyikan pujian Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi anugerah kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat bila kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Ada salib, dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bumi Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, suaranya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Dia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepada-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara silakan duduk.
Mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon pengampunannya atas segala dosa-dosa yang telah kita berbuat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Allah kami yang kami kenal dan kami sapa dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau telah datang ke dalam dunia untuk mencari orang-orang yang berdosa. Engkau menderita sengsara dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Kebangkitan-Mu dari kematian telah memberi kemenangan atas dosa-dosa. Tetapi Tuhan, dalam perjalanan hidup kami, kerap kali membiarkan diri kami jatuh ke dalam dosa. Kami sering jatuh dalam godaan-godaan duniawi. Kami sering memilih apa yang lebih menarik hati kami daripada memilih berjalan dalam tuntunan-Mu. Kerap kali kami justru hidup sebagai orang yang waktu seperti ini juga tahun depan kau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku yang abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. 17. mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga 3 tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Kita pindah ke pasal 8 ayat 1 sampai 6. Pasal 8 2 Raja-Raja, pasal 8 ayat 1 sampai 6. Saya baca ayat 1, saudara ayat kedua. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Ayat 2. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti kata Allah itu. Dia pergi bersama dengan keluarganya lalu tinggal sebagai pendatang di negeri itu 7 tahun lamanya. Ayat 3. Dan setelah lewat 7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin, kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Yang Raja sedang berbicara kepada dia, bicara itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Ayat 5, sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Ayat 6. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja mengucapkan seorang awas selama baik perempuan itu dengan besar. Pulang segala miliknya dan segala hasil itu sejak yang meninggalkan bumi ini sampai sekarang.
Sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, persilakan duduk. Saudara, hari ini di dalam merayakan Hari Ibu, kita akan merenungkan seorang ibu yang agung. Dan seorang ibu ini bukan hanya agung, tapi juga baik hati. Saudara, seorang ibu yang agung dan baik hati. Ya. Apa namanya agung, saudara? Kalau kita lihat agung itu di dalam kamus mempunyai arti besar. Ya. Kita sering nyanyi Allah kita yang agung, ya, yang besar. Allah yang heran itu artinya agung, mulia, luhur, lengkap, mewah. Saudara, biasanya orang yang besar, yang agung itu biasanya ternama, disebut orang yang ternama. Apa artinya ternama? Yang namanya dikenal di mana-mana, bahkan diukir di dinding, diukir di monumen-monumen atau di mana saja, ya. Saya ingat pada waktu saya berkunjung ke sebuah sekolah di Indonesia, ya. Lalu pendeta itu mengatakan, coba lihat sini, apa? Ini loh, ini orang Kristen, dia kaya, dia nyumbang di sekolah kita. Itu sekolah baru didirikan. Lalu dia mengatakan apa? Dia pesan, minta namanya di ruangan yang paling depan sendiri, supaya orang masuk kelihatan. Kalau ruangan namanya di belakang, orang yang malas masuk belakang, gitu ya. Saya lihat, oh, orang itu saya kasih. Itu orang kaya sih, ya, orang kaya, majelis penatua, gitu ya. Cuma saya, oh, begitu aja, ya. Jadi saudara, biasanya orang yang agung, orang besar, orang hebat, orang luhur itu biasanya itu dikenal sama orang-orang. Namun sayang sekali, ya, aneh sekali, ibu yang agung, yang baik hati, yang tercatat di dalam kitab yang sudah kita baca tadi, tidak ada namanya. Biasanya kalau orang persembahan tidak ada nama, kasih NN. NN itu apa? Kanona, ya. Kanona, ini bukan, ya. Tapi ini bahasa Latin, saudara. Yang tulisannya yaitu nomenescio. Oh, itu bahasa Latin, saudara. Artinya apa? Anonim, no name. No name. Jadi nggak ada nama. Alkitab tidak mencatat nama perempuan ini, saudara. Memang zaman dulu, saudara, perempuan itu nggak masuk kelas, ya. Memang nggak di sekolah. Dan perempuan itu nggak dicatat di buku, ya, nggak masuk bukunya nggak cukup, ya. Maka di dalam Alkitab kasih sebutan apa, saudara? Kasih sebutan di dalam bahasa Indonesia dikatakan ibu yang kaya. Inggrisnya dikatakan great woman, ya. Kalau di dalam bahasa Mandarin tahu, ya. Yaitu ibu
yang kaya begitu ya. Lalu juga dicatat perempuan Sunem. Jadi perempuan Sunem, perempuan yang kaya, perempuan yang besar begitu, tapi nggak dicatat namanya. Saudara, ibu ini, ibu yang agung, tidak dicatat namanya, tapi membuat kotanya ternama. Kotanya ternama. Sehingga orang-orang bilang siapa? Perempuan Sunem. Sunemnya ikut, saudara. Sunem nama kota. Kota kecil tapi terkenal gara-gara ibu ini. Jadi kita lihat ya, ini ibu yang sungguh-sungguh hebat. Mengapa dia disebut sebagai seorang ibu yang agung? Kita akan lihat ya. Nah, ibu ini disebut ibu yang agung karena dia mempunyai rohani yang baik. Dia mempunyai rohani yang baik. Jadi ingat saudara, seorang yang rohani yang baik itulah yang layak disebut agung ya, yang disebut orang yang baik, yang mewah, yang tinggi, yang megah. Di sini dikatakan dia suka mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Dari mana kita tahu saudara? Di dalam ayat 23 pasal 4 ya, pasal 4 ayat 23 dikatakan, ini suaminya ngomong sama dia, mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepada Elisa? Padahal sekarang bukan bulan baru, bukan bulan Sabat. Artinya apa saudara? Biasanya orang Israel bulan baru itu belajar firman Tuhan kumpul-kumpul. Jadi bulannya baru kumpul saudara. Ya. Hari Sabat kumpul. Dan ini sekarang bukan hari-hari itu loh. Ya. Dengan kata lain, bukan hari Minggu kok kamu cari Elisa, kau ke gereja ngapain? Berarti ini seorang ibu yang sering belajar firman. Dia belajar firman. Dia biasanya belajar di mana kita nggak tahu. Karena Elisa itu bukan hamba Tuhan dia. Elisa itu seorang nabi yang keliling, saudara. Dia dipanggil Tuhan, dia menggantikan Elia. Dia seorang nabi yang hebat. Saudara kalau lihat gambarannya, kira-kira Elisa itu mana saudara tahu ya? Terkenal botak. Waktu Elisa baru jadi nabi, ya, itu si anak-anak bilang dia botak gitu ya. Itu sebenarnya bukan anak-anak, itu orang gede juga. Jadi bahasa Ibrani itu saudara untuk anak-anak, remaja atau dewasa itu. Jadi di sini kita lihat saudara ya, dia suka belajar firman Tuhan, makanya rohaninya baik. Dan dia bukan hanya belajar, menjalankan firman Tuhan. Dari mana kita tahu dia menjalankan firman Tuhan? Dari kehidupannya. Dari kehidupannya. Jadi orang itu, saudara, tidak tergantung berapa kali baca Alkitab. Ada orang baca Alkitab dari awal sampai akhir itu puluhan kali. Kalau cuma 1-2 kali sih nggak kaget. Kalau sudah puluhan kali, harusnya hidupnya itu firman Tuhan sudah meresep gitu ya. Setiap gerak-gerik itu firman Tuhan yang menuntun. Ditegur Roh Kudus, ditegur firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita ke gereja ya, sudah mulai di perut mama karena mamanya itu Kristen. Ya. Kalau anak hamba Tuhan, dia sejak di perut mama sudah ikut khotbah. Itu tidak menjalin kita rohaninya baik. Saudara baca Alkitab cuma untuk saingan aja sama orang atau cuma menang-menangan berapa kali, tidak meresapi, tidak menjalankan rohaninya tidak baik. Jadi yang namanya orang rohaninya baik, membaca Alkitab, evaluasi diri, melakukan sesuai firman Tuhan, itulah orang yang rohaninya baik.
Jadi saudara, kita melihat mengapa dikatakan dia rohaninya baik, saudara. Lihat hidupnya dia, penuh hikmat bijaksana. Saudara, ibu ini bukan seorang pengkhotbah. Ibu ini tidak ada namanya, ya. Memang dia cuma terkenal anak orang kaya. Ya mungkin suaminya itu orang kaya. Dia hoki menikah dapat orang kaya, ya. Cuma saudara, dia bukan orang yang pengetahuan tinggi karena zaman dulu itu kebanyakan wanita nggak masuk sekolah, ya. Dia juga nggak melayani Tuhan apa-apa, tetapi dia hatinya dekat dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Setiap ditegur oleh firman Tuhan, dia berubah. Makanya saudara, orang yang takut kepada Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Dia orang yang penuh hikmat bijaksana. Dari mana tahu? Dia mempunyai, saudara, pengamatan yang tajam. Pengamatan yang tajam. Dia lihat orang, dia tahu siapa orang itu. Maka Elisa ini saudara sering keliling kemana-mana. Dan hamba Tuhan dulu itu jalan kaki. Saudara. Kemana-mana jalan kaki saudara. Dia lihat orang ini ya. Orang ini kayaknya itu hamba Allah. Jadi saudara, dia mempunyai penglihatan yang tajam. Kita ingat saudara, firman Tuhan mengatakan apa? Orang yang rohani. Tetapi manusia rohani, yang bagian bawah ya, 1 Korintus 2:15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Dia orang yang bahagia karena apa? Senang mendengar firman Tuhan. Sering memelihara firman Tuhan, itu bahagia. Jadi saudara, kalau saudara dipaksa baca Alkitab, itu lakukan, itu baik, itu mendatangkan kebahagiaan bagi hidup kita. Saya sangat bersyukur, saya terus kutip saudara. Guru-guru sekolah minggu saya mengharuskan saya baca Alkitab. Waktu masih anak-anak, 1 tahun harus selesai seluruh Alkitab dan dikasih hadiah. Tujuan saya dapat hadiah, makanya Alkitab saya baca mulai Kejadian sampai Wahyu. 1 kali selesai dikasih hadiah, 2-3 kali ya sudah nggak ada lagi saudara. Tetapi saudara, tiap hari baca terus Alkitab, baca secara keseluruhan. Mengapa saya terus menganjurkan baca, jangan lompat-lompat. Kalau kita terus baca kitab Injil terus bukan enggak boleh, kurang lengkap. Kita harus baca semua dari Perjanjian Baru sampai lama baru terus begitu terus. Dan firman Tuhan yang kita baca kadang-kadang enggak ada apa-apanya ya. Kami punya kebiasaan di saat setiap mahasiswa teologi ya, kalau breakfast duduk di situ sebelum makan mulut harus goyang. Ngapain? Bukan ngomel. Apa ayam? Nggak tahu itu dari mana. Pokoknya tradisi. Jadi duduk langsung. Ya, misalnya ya, takut kepada Tuhan adalah permulaan hikmat. Amsal berapa ayat berapa. Lalu ini hafal sudah selesai semua perlu doa makan. Ini suatu kebiasaan yang baik. Bahkan kita sering kali saudara jadi kakak tingkat setelah 4 tahun kita ngomong gini. Hafal mulai tahun pertama sampai 4 tahun kok lupa kabeh. Ya apa? Enggak apa. Saya bisa hafal ayat itu dari Mandarin. Karena apa? Saya sekolah minggu bahasa Mandarin. Setelah saya kena gegar otak, alamatnya bilang ya, ayat berapa, pasal berapa. Tapi saya kalau pakai Alkitab Mandarin yang modelnya sama, saya tahu kira-kira kata-kata itu di sebelah kanan atau kiri, atas atau bawah. Saudara, anak-anak memang gampang hafal. Tapi bukan berarti orang tua nggak hafal. Hafal terus, saudara. Karena apa? Gak apa-apa kita lupa, saudara. Pada waktu kita menghadapi masalah itu muncul, ayat itu muncul. Pada waktu kita susah, kita nggak tahu gimana, muncul ayat itu. Maka saya terus menekankan, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab terus. Jangan puas dengan baca 1-2 kali, 10 kali, masih kurang. Ya. Sebelum kita berubah hidup kita sampai jadi seperti apa yang dikatakan Alkitab, itu barulah kita sempurna. Dan di dalam Alkitab dikatakan berbahagia orang yang membaca Alkitab, yang mendengar, merenungkan, memelihara. Dan itu permulaan hikmat. Makanya wanita ini wanita yang bijaksana. Gak sembarangan ngomong, gak sembarangan mengambil keputusan. Ya.
Dia seorang wanita yang bijaksana. Ya, minggu lalu kita juga cerita tentang itu ya, tentang bicara ya. Ya, pembicaraan yang digarami, yang memberikan rasa. Dan saya kasih contoh biasanya wanita ya yang cerewet ya. Itu memangnya proteinnya itu ya untuk bahasa lebih banyak. Tapi nggak apa-apa, saudara. Pakai terus, ngomong terus Alkitab daripada kita nggak ngomong nggak enak ya. Hafal terus ayat Alkitab, sharingkan ayat Alkitab pada orang lain. Anak kita biasakan mulai kecil hafal ayat Alkitab. Itu sangat menolong, saudara. Kita nggak bisa ngasih apa-apa kepada anak kita. Kasih firman Tuhan. Nanti suatu hari bisa firman Tuhan yang akan terus menuntun mereka. Seperti janji Tuhan mengatakan. Firman yang kita bukan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dengan apakah seorang anak bisa hidup takut suci, takut kepada Tuhan hanya dengan firman Tuhan. Dan anak kita, saudara, kalau kita didik dengan firman Tuhan, dikatakan oleh Alkitab, seumur hidup tidak akan meninggalkan Tuhan. Meskipun ada waktu dia meninggalkan Tuhan. Dan kita percaya firman itu akan membawa mereka kembali. Jadi saudara, ibu ini adalah ibu yang rohaninya baik. Dia mempunyai penglihatan menilai seseorang itu enggak sembarangan nilai. Orang yang tidak merenungkan Alkitab tiap hari menilai orang macam-macam membuat kita jatuh dalam dosa. Apalagi kita sekarang dikurung di rumah. Mikir, bangun tidur, mikirkan si A, makin mikir, makin benci. Itu dosa. Kalau kita ada kedengkian di dalam hati dosa. Pikirlah firman Tuhan. Pikir orang lain, doakan orang lain. Jangan terus memikirkan diri sendiri. Aduh, aku tak paling kasihan di dunia ini ya, paling kasihan ya. Begitu. Akhirnya kita kritik sana, kritik situ. Jadi saudara, hikmat bijaksana bisa kita peroleh kalau kita dekat dengan Tuhan. Orang Yahudi katanya kalau 50 tahun ke atas itu disebut orang bijak. Karena apa? Anak-anak Yahudi itu mulai umur 12 tahun sudah hafal hukum Taurat semuanya. Tapi itu bijaksana sungguh atau enggak saya nggak tahu. Kalau wanita ini jelas dia adalah bijaksana, dia mempunyai satu penilaian yang benar terhadap seseorang. Dia mengatakan pada suaminya, aku lihat ya, orang ini yang sering lewat rumah kita, kadang-kadang karena jam makan kita undang dia makan ya. Ini kita nggak kenal, tapi kayaknya ini bukan sembarangan orang. Bukan sembarangan. Saudara, seorang yang dekat dengan Tuhan, kita bisa menilai orang. Orang ini ke gereja pura-pura cari nama, melayani Tuhan cuma ingin dipuji, atau seorang yang sungguh-sungguh rendah hati, yang mengusungnya diri di hadapan Tuhan, mau melayani Tuhan dengan baik, seorang yang dipakai Tuhan. Itu kentara banget, saudara, kentara banget. Apalagi, saudara, kalau kita dekat dengan orang itu tiap hari ya. Jadi wanita ini, saudara, wanita yang agung, mempunyai rohani yang baik. Meskipun nggak masuk sekolah, tapi dia mendekatkan diri, terus baca Alkitab. Ya. Anak-anak Yahudi mulai kecil itu sudah bisa menghafal ayat Alkitab. Dia juga anak orang Yahudi. Lalu dia adalah ibu yang agung, saudara. Selain dia adalah mempunyai rohani yang baik dekat dengan Tuhan, dia juga mempunyai hati yang baik. Jadi ingat saudara, kalau kita dekat Tuhan, hati kita lama-lama bisa jadi baik. Memang hati kita itu, sifat kita, karakter kita itu dari turunan. Dan dari pengaruh sekeliling kita. Kalau kumpul sama orang suka ngamuk, cepat ngamuk. Kumpul orang tukang komplain, jadi tukang komplain. Kumpul dengan orang yang suka muji orang. Itu bisa pengaruh. Karena apa? Di dalam hidup saya mengalami, saya itu tertekan, tiap pulang cuma marah saja. Karena apa? Lihat rumahnya ada barang, ditinggal gitu ya. Jadi tiap pulang marah gitu ya. Nggak pernah memuji anak. Setelah kakak tingkat yang baik rohani, dia membimbing saya banyak sekali. Saya belajar banyak itu di sekolah teologi saya. Karena saya latar belakang saya lain. Coba kamu lihat foto, ya, fotomu ya. Kok gak ada yang senyum ya? Coba kalau tambah senyum kan cantik, masa gak mama.
Saya tuh tiap hari dimarahin mama, saudara, paha saya tuh biru semua. Tiap hari dicubiti karena saya nakal. Karena apa? Mama kan ikut iri, pulang rumahnya kotor semua, dia stres ya. Jadi saya berpikir mama kok jahat. Jadi saudara, ini gak benar, itu gak benar. Makanya saya tipenya kritis, tukang menilai orang. Lalu setahun sama teman ini, saya tahu dia apa itu baik ya, ini. Saya pikir iya juga di rumah. Jadi kalau orang ngomong saya gini gitu, saya nggak merasa saya begitu. Ini juga ada baiknya ya supaya kita rendah hati juga. Itu kan membentuk kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Memuji orang bukan cari nama, memuji orang bukan jilati orang-orang itu, bukan. Tetapi kalau jadi itu hati yang baik. Ibu ini hatinya baik, tidak munafik, dia sungguh-sungguh baik. Dia penuh kasih, Orang kaya belum tentu melakukan kebaikan. Dunia banyak orang baik, tapi melakukan kebaikan sedikit. Makanya saudara, ibu ini sungguh agung. Hatinya dia baik karena apa? Dekat dengan Tuhan, dievaluasi, mau bertobat, mau terus evaluasi diri terus jadi orang baik, saudara. Maka dia penuh kasih, dia lihat orang, orang ini lupa, dia bilang sama suaminya, kasihan lu ya, berapa bulan sekali lihat dia lewat, ya. Penuh belas kasihan, penuh dengan perhatian, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Ingat, orang yang hatinya baik, saudara, memperhatikan orang lain, tidak menuntut diperlakukan baik atas diri sendiri. Lalu dia penuh perhatian, mau menolong orang, tahu makan. Ibu kadang-kadang kalau lewat siang pas jam makan atau malam lewat pas jam makan ya atau breakfast kita panggil makan. Orang itu Pak, gimana kalau kita buatkan dia rumah? Kalau tadi sudah diajak makan ya, kalau tadi ya, kalau sudah makan bersama, toh dia lihat orang ini diamati bukan sembarangan orang, bukan sembarangan. Saudara kita sampai dibohongi gitu ya, seperti saya. Ya. Jadi saudara kasih, dia penuh dengan kasih perhatian, bukan karena dia ngomong gini, Pak, orang ini kasihan loh Pak, sudah tua loh Pak ya, aduh dia miskin loh ya, kalau gitu dipikirkan rumah, bukan. Dia mengatakan apa? Ini hamba Allah, itu beda. Kalau kita nolong orang karena kasihan, karena orang itu miskin, karena orang itu sudah tua, itu lain. Kalau orang itu karena hamba Tuhan, artinya kalau kita nolong orang ini karena tua ya kasihan ya, jalan kemana-mana kepanasan baru kasih minum aja, itu motivasinya sudah salah. Melakukan untuk orang itu, nanti suatu hari orang itu mengecewakan kita akan kecewa. Tetapi ibu ini sungguh agung, hatinya baik, dia melakukan untuk Tuhan. Pak, ini hamba Tuhan. Bagaimana kalau kita membangun rumah di atas untuk hamba Tuhan? Saudara, seorang yang mengasihi Tuhan, ini hambanya Tuhan. Kalau kita, saudara, bilang mengasihi Tuhan, tapi terus musuhan sama hamba Tuhan, tanda tanya. Siapa yang kita kasih? Ya saya benci sama hamba Tuhan karena tidak cocok sama hati saya. Gitu ya. Saudara, sebagai hamba Tuhan sulit. Ini Elisa, kadang-kadang diundang makan. Ingat, orang kalau diundang orang makan, itu dengan jangan jadi hamba Tuhan, ditutup mulutnya karena makanan, karena uang, karena pujian, sehingga tidak berani menegur dosa. Jadi di sini saudara, ibu ini motivasinya bukan itu. Ibu ini baik sekali hatinya. Jadi kalau kita ngundang hamba Tuhan makan, jangan punya motivasi jelek. Saudara, saya itu tukang mengamati orang, tingkah laku orang, kehidupan orang kurang lebih. Ada hamba-hamba Tuhan diundang, sudah itu ya. Misalnya sinode gitu yang ada hubungan dengan gerejanya gitu ya. Tujuannya apa saudara? Diundang khotbah, diundang makan, tujuannya supaya mengesahkan keputusan gereja kita. Dengan kata lain, keputusan rapat mari sering ngomong sama orang-orang yang demikian. Saya bilang kalian salah, nggak boleh demikian. Ngejak orang makan, mau mengadakan apa? Ya, Pak istilahnya saya lupa dulu saya ingat. Maksudnya ya dia mau ngomongi, cek orang itu mengesahkan pendapat kita, itu tidak benar. Waktu makan ya makan, jangan bicara urusan gereja. Ya. Jadi saudara, banyak orang pakai ini cara bisnis, ya.
mau negosiasi sesuatu, ngajak makan, lalu ngomong-ngomong tentang bisnis begini. Ya kalau bisnis tak apa-apa, lalu sudah jadi ya oke, nanti jadi dikawinin barangnya. Tapi kalau pekerjaan Tuhan bukan cara ini dilakukan. Namun perempuan ini bukan, ini perempuan yang baik, yang agung, saudara. Dia tidak ada motivasi lain-lainnya. Dia tidak ingin supaya nanti didoakan supaya dapat apa-apa, enggak. Biasanya kita, saudara, kalau aduh saya sedih itu ada orang bilang ini hamba Tuhan family. Saya nggak pernah jadi hamba Tuhan ini, saudara. Kalau saudara undang saya jadi, saya itu hambanya Tuhan, melayani semua orang, bukan hanya GKI saja. Orang lain minta melayani saya layani juga. Kecuali khotbah harus ngatur waktu. Misalnya ada orang sakit minta didoakan, masa saya harus izin wajib itu kan enggak. Ya. Jadi saudara, ingat, hamba Tuhan itu saudara harus melayani semuanya. Jangan sampai jadi kalau hamba kita ada kesusahan apa, dia harus mendoakan kita. Ya. Ada apa-apa harus dia. Bahkan sampai apa? Dosa pun tidak boleh ditegur. Saudara, terus terang aja, saya banyak sedih untuk para hamba. Namanya hamba Tuhan keluarga. Dibiayai oleh keluarga, hidupnya dicukupi oleh keluarga itu. Lalu kita nggak bisa buka mulut. Ya, di sana, misalnya suaminya ada selingkuh, nggak boleh ngomong loh, kamu family, hamba Tuhan family. Doakan. Jadi di sini kita lihat, ini namanya saudara jemaat yang salah. Tidak boleh orang Kristen membatasi hamba Tuhan. Ini perempuan ini baik sekali. Dia tidak membatasi Elisa. Cuma dia bilang kalau kamu capek, kalau lewat sini mau mampir silakan. Anda mungkin punya rumah itu, lotengnya itu tangganya di luar, dia langsung naik. Gak usah masuk sini supaya gak sungkan gitu ya. Jadi kalau mau apa silakan. Sudah disiapin perlengkapannya. Bahkan saudara, Alkitab nggak catat, namun penafsir mengatakan pasti disiapkan juga untuk hamba. Ya. Jadi disiapin juga. Jadi saudara, biasanya ada orang bilang apa? Kalau untuk hamba Tuhan nggak apa-apa lah, kalau untuk hambanya ya bukan lah, gitu ya. Enggak loh saudara. Wanita ini sungguh baik hati. Dia tahu kalau Elisa membutuhkan Gehazi, karena Elisa sudah tua, dia perlu seorang rekan berkasih. Karena kasih maka rela berkorban. Korban rumahnya kasih, supaya dia bebas di situ. Ya. Saudara, dia mempersembahkan rumahnya untuk Tuhan, bahkan menyediakan apa yang dibutuhkan. Dia pasti banyak ada. Ini wanita ini yang wanita kaya, dia pasti pesan. Kalau sampai bapak itu datang, siapin makanan, siapin apa yang kebutuhannya. Apalagi menerima tamu yang terus-terusan gitu ya. Namun ini saudara, perempuan ini sungguh baik hati. Dia mau berkorban dan dia saudara puas. Orangnya adalah orang yang hatinya baik, nggak suka komplain, ngomel aja ya. Mengapa saudara? Karena dia nggak punya anak, nggak ngomong apa-apa. Biasanya kan kita biasanya kalau hamba Tuhan saudara terus terang aja, kalau tinggal di rumah orang itu harus lihat-lihat. Ini pengalaman yang saya share-kan. Karena apa? Kalau rumah itu dia sembarangan nginap, itu orang rohani yang nggak baik. Hamba Tuhan ini nggak bisa ngomel terus. Ya ini pas hamba Tuhan 24 jam di sini kan. Jadi saya repot-repot telepon apa ya, cek makan, ngomel. Memang nggak ngomel untuk hamba Tuhan ini, tapi ngomelnya itu untuk ngomel kepada Tuhan itu banyak yang melalui hamba Tuhan ini. Saudara tahu hamba Tuhan itu nggak usah dikomplain, nggak usah diomeli, mengerti kita, saudara. Lihat keadaan kita, lihat mimik kita, lihat gaya jalan kita, ya, gaya ngomong kita itu sudah tahu apa yang kita hadapi. Dan itu membuat kita itu menjadi beban. Hamba Tuhan yang baik selalu memikirkan domba-dombanya. Bahkan saudara, ya, kita lihat ada hamba Tuhan sampai gak bisa tidur, ya, sampai saudara, ya, terganggu jiwanya karena apa? Jadi saudara, ini perempuan ini baik, tidak mengganggu Elisa, enggak? Dia puas gak punya anak, nggak apa-apa, dia bisa menerima, saudara. Dia orangnya yang bersyukur, bahkan anaknya meninggal pun dia nggak ngomel, luar biasa. Dia nggak ngomel, dulu nggak lihat suka dikasih suka gimana mati atau enggak, saudara. Dia diam, luar biasa. Ini suatu hal yang sulit. Rasanya kalau nggak ngomong, nggak enak gitu ya. Nggak apa-apa lah kalau sharing sama Tuhan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah, tapi yang disiarkan ini. Saya pernah baca, pernah saya sampaikan kepada saudara. Ada artikel mengatakan hamba Tuhan itu bagaikan tong sampah, truk sampah. Unek-unek orang semua yang itu ya. Ya pas hamba Tuhan yang itu lagi nggak konslet. Sama hamba Tuhan dia antar sama dibuang ke langit. Ketika dibuang ke langit itu jauh saudara. Gini jatuh lagi begini ya. Saudara, makanya itu banyak saling mendoakan, jangan terus minta didoakan ya. Jadi di sini saudara
Dikasih anak-anaknya mati pun diam, nggak ada komplain, saudara ya. Dia tahu ya, kalau Tuhan mau kasih, kasih. Kalau nggak mau kasih, ya sudah. Lalu saudara, ada bala kelaparan. Elisa mengatakan, karena ini dekat ya sama Elisa, baik. Dan Elisa memang seorang nabi Tuhan, dia tahu di sini. Karena akan terjadi 7 tahun kelaparan. Dia nurut, saudara. Dia nurut. Dia nggak bilang, ya repot-repot, pindah-pindah lagi lah, rumahku gimana, sawahku gimana. Gitu. Boleh didoakan dan Elisa supaya nggak terjadi. Itulah kelaparan. Enggak, saudara. Ini punya jemaat kayak gini enak loh, saudara. Punya majelis kayak pindah. Dia puas. Dia puas. Karena apa? Rohaninya baik. Rohaninya baik. Dia bersandar kepada. Dan dia seorang wanita yang rohaninya baik, hatinya baik, tidak menuntut balasan. Waktu ditanya oleh Elisa, kamu butuh apa? Saya semuanya sudah ada. Saya hidup tenang di sini. Berarti dia damai sama tetangganya semua baik. Damai, nggak bikin masalah. Ya. Lalu sampai dia tanya, kamu butuh apa? Nggak mau. Untuk urusan raja? Enggak. Urusan ini nggak semua, nggak usah raja. Sudah cukup, terima kasih. Elisa sudah cukup gitu ya. Lalu sampai Elisa itu nggak enak. Saudara tahu hamba Tuhan itu ditolong orang yang berikan pada orang itu. Apa yang menjadi kebutuhan orang itu? Lalu Gehazi mengatakan, rumahnya sepi loh Tuhan. Gak punya anak. Lalu suaminya sudah tua. Lalu oh gitu ya, oke. Elisa bilang, panggil lagi. Kata, tahun depan kamu akan gendong anak. Sehingga ibu ini bilang, kamu kok ngomong gitu, ngomongnya aku kayak budak-budak gitu ya. Sekarang sudah gitu ya. Jadi orangnya baik, nggak minta imbalan. Nggak, kamu tinggal di rumahku, kamu harus mendoakan aku. Jangan punya begitu, saudara. Doa dipaksa itu doa nggak sukarela, nggak keluar dari hati. Gembalaku, kamu harus doakan aku. Apa di luar tuh nggak ada gembala yang sesat? Tuhan Yesus bilang apa? Lihat, domba yang sesat itu banyak. Tua yang sudah menguning, itu yang harus diurus. Kalau di dalam ini saling menguatkan aja, ya, saling mendoakan. Jadi saudara, wanita ini sungguh luar biasa. Dia orang yang puas, yang taat kepada Tuhan, yang mau menerima pengaturan Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita lihat dia sungguh-sungguh wanita yang agung, yang baik hatinya. Dia, saudara, mendapatkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Memang ini perjanjian baru. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Saudara, kalau kita menyambut seorang hamba Tuhan, Tuhan mau memberkati hamba Tuhan apa? Itu juga kita dapat berkat itu. Gak usah. Maksudnya itu minta balas begini. Saudara tahu hamba Tuhan itu sering tidur di rumah orang. Sampai suami saya pernah ngomong gini, kalian ini kok waktu itu kami menerima rekan yang tidur di rumah kami di Surabaya. Suami saya bilang gini, mungkin itu baru menikah, jadi dia lihat gerak-gerik hamba Tuhan, dia kaget. Hamba Tuhan kok kayak gini, terus dia bilang, hamba Tuhan kok gampang ya gitu, orang sama sih. Tapi ya, hamba Tuhan memangnya kayak Tuhan Yesus. Burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi di mana saja bagi kita itu tinggal. Ditawari orang di mana saja tinggal. Tapi kalau tinggal di rumah jemaat, saya harus berdoa, saya harus lihat nanti akibatnya. Orang lain bilang pilih rumah, tidur di rumah itu, enggak tidur di rumah itu, nanti saya nggak enak. Ya. Jadi saudara, kita juga harus bijaksana. Dan saudara, ibu ini sungguh-sungguh dapat berkat Tuhan, ya enggak? Karena dia menerima nabi, karena Tuhan. Lalu Tuhan membalas dia memberi anak. Ya dia nggak minta lagi sudah. Tuhan tahu kebutuhannya diberi anak. Tanahnya, saudara. Tanahnya, rumahnya, waktu dia pergi itu, ya, dia menyelamatkan diri 7 tahun sudah diambil semua sama orang. Memang kalau tanah kosong itu 2 orang ya. Waktu dia kembali dengan lancar, raja itu kok ya Tuhan atur. Waktu dia datang mengadu, raja sedang ngomong-ngomong sama Elisa Gehazi. Ngomong, Elisa melakukan itu. Yang cerita sih. Kok apa raja itu ini dengar ya? Terus Gehazi ngomong, loh itu orangnya, kata gitu. Itu yang menerima Elisa yang dapat mujizat. Oh ya, lalu datang ditanya, ada apa Bu? Ibu dia nggak tahu itu sudah kongko apa ya. Dia ngomong, saya ada masalah raja. 7 tahun. Sekarang semuanya sudah pindah tangan. Saudara, raja bilang apa? Gampang. Ambil kembali semua. Bahkan saudara, 7 tahun yang lalu itu, bukan 7 tahun tahun yang lalu sampai yang ke-7 itu, saudara, panen-panennya itu semua sudah diambil orang yang menjalankan firman Tuhan, tidak akan berkurang. Memang kesulitan ada. Nggak punya anak mati, ada kesulitan, ya. Pergi menyelamatkan diri ke Filistin, pulang habis hartanya, tapi
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sungguh-sungguh menerima kita menolong siapapun juga. Ya. Tidak boleh punya unsur merasakan kasihan orang itu. Kasihan, nggak punya kerjaan. Jadi sekarang tak kasih supaya dia nggak mati kelaparan. Itu salah. Dia tidak ada kerjaan, saya nolong dia. Karena Tuhan titip kepada saya. Ini ada titipan Tuhan yang harus disiarkan. Apa bedanya saudara titip banyak atau orang titip sedikit? Untuk share. Jadi saudara, wanita ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Dia punya hati yang baik. Orang yang punya hati yang baik nggak usah minta pun semuanya Tuhan bereskan. Ya, bisa ngurus tanah itu sulit loh saudara ya. Tahun 2014, tahun 2014, kami ngurus rumah. Suami saya izin kerjaan 1 bulan. Ternyata tinggal tanda tangan tok. Jadi pikir kan nggak sampai 1 bulan, sampai rumah. Sampai ngurus kan harus diperiksakan ke bagian tanah atau apa. Dilihat ternyata sertifikatnya ada lagi di sini. Jadi kami yang punya sertifikat, tapi di situ ada orang yang ngajukan sertifikat lagi. Akhirnya hampir 2 bulan baru selesai. Saudara, sulit sampai kita cuma berdoa. Yang menyegel surat kita di situ, yaitu yang jual tanah. Jadi yang satu ya partai atau apa enggak tahu, pokoknya mereka ada suatu grup gitu ya. Sampai untungnya Tuhan buka jalan semua. Dan saya harus tinggal, meskipun itu punya keluarga. Karena apa? Saya yang kenal sama orang itu. Orang itu pernah ke gereja kami. Loh, kok Tuhan kasih connect begitu ya? Dan bersyukur rumah itu tahun 14 terjual. Kalau enggak sekarang enggak tahu gimana. Rumah itu kosong terus. Ya. Jadi di sini kita lihat saudara, kalau kita punya hati yang bersih, yang baik, Tuhan pasti buka jalan. Jadi orang ini, ibu ini agung karena punya hati yang takut kepada Tuhan, rohaninya baik, hatinya baik, dan dia adalah ibu yang agung, keluarganya baik. Saudara, keluarganya baik. Dari mana kita tahu? Dia sebagai penolong suami. Jadi ingat saudara, ibu-ibu yang kami kasihi, kita dicipta sebagai penolong. Ya, ingat baik-baik. Dulu saya pernah sharing toh, saya dulu itu tidak puas jadi wanita. Karena 5 saudara wanita semua, dan wanita kalau main genteng ditertawai orang. Gitu ya. Jadi saya nggak puas dengan jadi wanita. Setelah belajar banyak Alkitab, saya baru ngerti ternyata kita itu penolong. Berarti ada yang perlu ditolong kita. Gitu ya. Jadi saudara nilai sendirilah, yang ditolong atau yang penolong itu yang banyak, yang lumayan gitu ya. Jadi saudara kita harus menjadi penolong, bukan perongrong. Dia penolong yang baik. Meskipun di Alkitab dikatakan suaminya sudah tua. Dia ada apa-apa runding sama suami. Ingat baik. Meskipun kita wanita dicipta ada yang lebih hebat dari pria. Kalau istilah quote-nya itu ni jiang ren. Ni itu perempuan, jiang itu kuat daripada orang laki. Meskipun demikian, tapi ingat, status kita wanita dicipta sebagai penolong, pendamping, bukan penyaing, saingan sama suami. Segala sesuatu nggak mau ngomong, rasanya dirinya lebih pintar, itu nggak betul. Itu membuat keluarga kacau. Dan kalau keluarga itu dijanglen, mama jadi dijanglen, anak-anaknya jadi korban. Karena Tuhan mencipta manusia, satu keluarga itu laki dan perempuan, papa mama, supaya anak-anak mendapatkan kasih yang sempurna dari papa mama, melihat suami, papa mama, suami istri punya sifat belajar. Ya. Jadi saudara, istri sebagai pendamping, bukan penyaing. Ya. Lalu saudara, istri ini adalah istri yang baik, dia dipercayai oleh suami. Dia bosan, papa gimana ya orang itu diundang makan, silakan. Suaminya agak cemburu, udah orang laki-laki makan. Karena apa? Suaminya tahu ini istrinya baik, hidup suci. Kalau istrinya suka main mata, apalagi kita dikatakan yang laki itu tua loh ya saudara. Yang tua lah, yang laki tua, berarti yang wanita itu masih muda, masih ya meskipun nggak terlalu cantik ya, masih genit lah, cakep lah gitu ya. Saudara, mungkin banyak orang laki cemburu, waktu aku sudah tua ini istriku nanti main-main sama orang lain. Tapi ini tidak. Mengapa? Karena memang istrinya ini ibu yang agung, yang baik, hatinya, rohaninya baik. Suami tiap hari menyaksikan kehidupan kita. Jadi saudara, kadang-kadang saudara, kita ngomong ini, berbuat ini ditentang oleh suami. Ya, apalagi suami yang bukan Kristen. Nggak apa-apa, ngalah. Jangan gelap-gelap.
Saya sering dengar istri-istri suka berbuat gelap, bukan hanya simpenan gelap, tapi duit gelap. Duit disembunyikan ya, nggak mau share bareng. Makanya kalau ada pembimbingan nikah sekarang ini suami istri dibimbing pakai uang bersama. Loh, laki kok enak-enak aja duit itu diboroskan ya. Maka itu harus dibimbing, didoakan. Jangan masalah duit suami istri perang, itu bukan keluarga yang baik. Keluarga yang baik ya, Tuhan nomor 1. Suami kepala keluarga. Ya. Jadi suami percaya, gimana Pak udah orang itu makan? Ya udah. Lalu setelah diamati lagi berapa waktu lagi ngomong, gimana Pak kalau didirikan kamar? Silakan, karena apa? Ini istri yang baik, bisa dipercayai. Kalau nggak bisa dipercaya apa? Kamu mau didirikan kamar di situ, dari aku tidur kamu nggak naik sana. Enggak. Jadi ini istri ini baik sekali. Perhatikan di dalam Alkitab ngomong apa? Kalau ngomong sama Elisa di depan pintu. Gehazi di dalam, Gehazi yang menjadi penyanyi. Dia tahu diri, bagaimana meletakkan diri. Jangan waktu dipercaya suamiku lalu sembarangan gitu. Jangan. Kita harus tahu etika, harus tahu moral Kristen harus gimana. Hubungan laki perempuan itu harus hati-hati. Ya. Jangan membuat suami kita atau istri kita itu kasihan mengira kita terus ya. Jadi ini dipercayai saudara, dia istri yang baik, bisa mengurus semua. Coba perhatikan, waktu anaknya ini sakit, ceritanya itu, anaknya ini ikut papa mamanya di ladang. Ikut mamanya di mana gak jelas. Lalu anak ini saudara diperkirakan umurnya 4 atau 5 tahun. Sudah itu bilang apa? Kepalaku sakit, mungkin kepanasan. Papanya bilang apa? Bawa ke mamanya. Jadi segala diserahkan mamanya. Karena tidak seorang ibu yang agung bisa ngatur keluarga. Saudaraku yang kukasihi, kita wanita itu dicipta sebagai penolong, pendamping. Harus bantu ngurus keluarga. Memang di Amerika kita bersyukur suami juga bantu cuci piring, cuci baju, karena tidak ada pembantu. Tapi ingat, kita itu masih berfungsi sebagai penolong, pendamping. Jangan semua diserahkan begitu. Kita harus membantu meneliti keadaan anak dan lain sebagainya. Kita harus doakan ya. Jadi ini saudara, suami ini percaya kepada istrinya karena dia adalah seorang yang baik, ya. Semua beres. Bahkan waktu anak ini meninggal, suaminya tanya, dia izin, aku mau pergi ya, siapin keledai aku mau pergi. Lu ngapain, kemana? Ini bukan hari baru, bukan hari Sabat, mengapa cari Nabi? Dia mengatakan, damai aku yang tenang, ada apa-apa. Berkat Tuhan ada siapkan. Dia nggak mau ngomong, dia takut apa? Membuat seluruh keluarga bingung. Waktu anaknya mati, dia nasihat. Itu diperlukan dia. Waktu meninggal langsung naik loteng, ditaruh tempat tidurnya Elisa, ditutup, dia berangkat cari Elisa. Dia bawa orang. Saudara, saya mempelajari ini, saya merasakan kagum. Ini ibu yang kagum. Biasanya kita saudara, belum anak mati, sakit sedikit aja sudah teriak-teriak sini, teriak-teriak situ, gitu ya. Ini ibu, ini memang orang yang baik, punya rohani yang baik. Dia percaya anak ini pemberian Tuhan. Kalau Tuhan mau dia hidup, bisa hidup. Kalau Tuhan mau ambil dia, silakan. Maka dia cari Elisa. Elisa mengutus Gehazi. Gehazi gak bisa apa-apa. Akhirnya Elisa datang sendiri, anak ibu. Dia tidak teriak-teriak, saudara, tidak marah-marah di situ. Jadi di sini kita lihat, dia adalah istri yang cakap. Dalam Amsal dikatakan istri yang cakap siapa akan mendapatkannya, lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya padanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saudara, kalau saudara sampai dicurigai sama suami, itu tanda tanya. Mungkin memang suami ini sifatnya suka curiga. Tunjukkan sesuatu bahwa kita itu orang yang baik. Dekat dengan Tuhan. Kalau dia takut gini, nggak apa-apa, jangan dilakukan kalau dia cemburuan. Tapi kalau saudara, kita menunjukkan suatu kelakuan yang baik, suatu hari dia juga tahu. Dan kalau memang kita yang berbuat tidak baik, sehingga saudara, suami itu tidak merasa aman terhadap kita juga harus bertobat. Jadi saudara, kita harus menjadi istri yang cakap, ya. Dan saudara, di dalam Alkitab juga dikatakan istri yang cakap itu adalah mahkota suami. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadi ingat, wanita, istri itu adalah mahkota, bukan leher. Alkitab nggak ngomong leher. Leher itu nyetir ya.
setir suaminya. Kalau nggak nurut kita kaku semua, suaminya nggak bisa apa-apa. Tapi mahkota artinya apa? Harus membuat suatu kebanggaan. Waduh, aku punya istri begini. Wah, aku punya istri begini. Saya saudara jarang lihat ada suami yang menikmati istri. Tapi ada juga. Wah, ada yang sampai ya istrinya khotbah ikut tertawa. Bukan suami saya ya, kasih saya orang lain. Ya. Saya sudah kasih contoh ini baru sadar bukan ya, dia nggak bisa tertawa. Dia tegang. Itu rekan kerja saya. Saya suami istri ya, Mbak Tuhan. Kalau istrinya memang kadang-kadang itu karunia berbeda. Menikmati. Jadilah seorang istri yang menghormati suami. Penolong, pendamping yang bisa dipercayai. Maka suami merasa, wah, di sini rasanya pakai mahkota ya. Nggak rugi ya nikah sama ibu ya. Gitu ya. Jadi saudara, marilah di dalam hari ibu ini saudara, mari kita belajar. Menjadi seorang ibu yang dekat dengan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan. Menjadi seorang ibu yang agung, yaitu yang takut kepada Tuhan, rohaninya baik, hatinya baik, selalu dipimpin oleh Tuhan, tidak punya cemburu, tidak punya curiga, tidak punya pikiran macam-macam, dan menjadikan suatu keluarga kita keluarga yang baik, yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya setiap kita ibu-ibu boleh menjadi ibu yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi seorang ibu gak gampang. Kita harus bertanggung jawab atas suami dan anak kita. Namun Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Tuhan telah menciptakan pria dan wanita. Bahkan wanita kelihatannya yang begitu lemah, namun Tuhan mempercayai. Sehingga kami wanita menjadi penolong, pendamping. Tuhan tolong supaya kami boleh selalu menolong suami kami. Pada saat mereka lemah, pada saat mereka salah jalan, kami mau menunjukkan jalan yang benar, mau mendoakan, mau menasehati, mau membimbing, sehingga suami-suami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil, menjadi kepala keluarga yang baik, yang dipuji oleh anak cucunya. Tuhan, jadikanlah kami Tuhan, ibu-ibu ya Tuhan, boleh menjadi ibu-ibu yang dipakai oleh Tuhan, memperhatikan sekeliling kami, boleh membawa mereka, menolong mereka, supaya mereka boleh dekat dengan Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan, supaya keluarga kami sungguh-sungguh menjadi keluarga Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan kami ibu-ibu kekuatan ya Tuhan. Suara manusia sudah berhenti, kiranya suara Tuhan terus berbicara dalam hati kami. Berkati keluarga kami, berkati gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Saudara-saudara, malah kita bangkit berdiri dan bersama dengan jemaat gereja segala pada Jumat 4 kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan silakan duduk kembali. Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa kami. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih memimpin kami. Bahkan kami boleh berbakti ya Tuhan, untuk memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, boleh bersekutu bersama, kami bersyukur. Meskipun tempat kami berpisah ya Tuhan, berjauhan, namun kami di dalam Tuhan, kami boleh satu roh, satu kebenaran, boleh bersekutu bersama. Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu Tuhan. Mereka terpencar di berbagai tempat, tidak bisa berkumpul. Namun kami tahu Tuhan, kami semua di dalam Tuhan. Peliharalah kami Tuhan. Dan khususnya kami berdoa untuk ibu-ibu ya Tuhan. Saudari-saudari, wanita-wanita,
dari gereja kami, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan peliharalah kami, supaya kami menjadi seorang wanita yang dekat dengan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Tutur kata kami, pikiran kami, kelakuan kami boleh mencerminkan Tuhan. Sehingga suami, orang tua kami, anak kami, orang yang berkumpul dengan kami, setiap rekan kerja kami boleh melihat ada Yesus di dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan, supaya ibu-ibu kami menjadi ibu yang agung, yang memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan sebagai ibu-ibu ya Tuhan, supaya kami boleh terus mendoakan suami yang belum percaya Tuhan, mendoakan anak-anak yang belum percaya Tuhan, anak menantu yang sudah jauh dari Tuhan, supaya kami terus membawa mereka kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka suatu hari akan kembali kepada Tuhan. Tuhan, bangkitkan lebih banyak ibu-ibu yang mencintai Tuhan dan gereja kami Tuhan, supaya mereka boleh memperhatikan satu dengan yang lain, boleh selalu mendoakan orang lain, boleh selalu bekerja bagi Tuhan. Meskipun kami tidak bisa keluar, namun kami boleh dengan doa mendukung satu dengan yang lain. Bapak di surga, kami berdoa untuk hari depan gereja-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari Ibu ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami berdoa untuk tanggal 21 akan diadakan hari kebaktian kenaikan Tuhan Yesus melalui online. Kiranya Tuhan juga memberkati. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman yang akan menyanyi dan akan direkam. Tuhan juga memberkati. Tuhan tahu bagaimana jerih lelah mereka melayani Tuhan. Tiap minggu datang ke gereja ya Tuhan, mereka dengan berserah kepada Tuhan, karena tugas yang harus kami lakukan. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan melindungi kami. Tuhan tolong supaya kami semua boleh saling mengerti, saling memperhatikan, saling mendukung. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk tanggal 31. Nanti akan adalah kebaktian Roh Kudus, memperingati hari Pentakosta, supaya kami semua boleh diingatkan Roh Kudus sudah diberikan pada kita, supaya kita sadar dan mau kita pimpin oleh Roh Kudus. Pimpinlah hari depan gereja-Mu Tuhan. Tidak tahu sampai kapan kami boleh berkumpul kembali. Namun berikan kami hati yang selalu bersyukur kalau Tuhan mempunyai rencana yang indah atas kehidupan kami. Apapun yang terjadi, supaya kami tetap bersyukur, tetap puas, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong ya Tuhan, berkati kami supaya kami boleh bersabar, boleh bersyukur, boleh menantikan rencana Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih bekerja di luar. Tuhan tolong lindungi mereka. Mereka yang bekerja di rumah, Tuhan berkati supaya mereka bekerja dengan setia. Kami berdoa untuk teman-teman yang kehilangan pekerjaan. Kami minta belas kasihan Tuhan. Engkau sih akan membukakan jalan bagi kami. Bapak di surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami percaya Engkau Maha Tahu Tuhan. Tuhan tahu pergumulan kami. Kami tidak menyebutkan nama satu persatu pun, Tuhan tahu keadaan kami. Bapak di surga, kasihanilah kami, kuatkan rohani kami, supaya kami bukan hanya tubuh sehat, tetapi hati kami juga sehat. Rohani kami juga sehat. Kami boleh terus menengadah kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Bila ada saudara-saudara kami lemah tubuh, kiranya Tuhan menjamah kami. Yang rohaninya kurang kuat, tolong Tuhan supaya kami mau membaca Alkitab, mau berdoa, mau cari kehendak Tuhan, mau mengevaluasi diri, supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam rohani kami. Tuhan berkati ya Tuhan, supaya keluarga kami semuanya dipelihara Tuhan, dipimpin Tuhan. Baik ya Tuhan, orang tua kita, yang mereka yang masih mempunyai mama, baik yang masih mereka yang hidup yang di Indonesia maupun di Amerika maupun dimanapun juga, Tuhan berkati supaya kami yang menjadi anak-anak boleh terus mendoakan orang tuanya dan boleh memperhatikan mereka. Bapak di surga, kiranya Tuhan juga memelihara, mengingat anak-anak kami yang terpencar luas di mana saja, kiranya Tuhan memelihara. Terima kasih ya Bapak. Kami mohon Tuhan memberkati ya Tuhan untuk para majelis kami yang siang hari ini akan rapat. Berikan hikmat dari surga Tuhan, supaya kami boleh membicarakan bagaimana memajukan pekerjaan Tuhan, bagaimana mempertumbuhkan kerohanian jemaat. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami, supaya mereka mempunyai beban yang sama. Tuhan tolong Tuhan, supaya rohani kami boleh makin hari makin tumbuh, makin mengerti akan firman Tuhan, makin menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memimpin bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, di dalam segala pergolakannya Tuhan Kau tahu. Berkati pemerintah, berikan hikmat dari surga supaya mereka boleh memerintah dengan baik. Bangsa dan negara Amerika, kiranya Tuhan juga memberkati. Melalui suasana ini, bawa mereka kembali kepada Tuhan.
Tuhan, kami melihat seluruh dunia yang saat ini menghadapi COVID. Tuhan tolong Tuhan, anak-anak Tuhan di seluruh dunia, kuatkan iman kami. Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan, yang keluarganya ya Tuhan kehilangan kesehatan, ada yang sudah dipanggil oleh Tuhan karena COVID. Tuhan tolong berikan penghiburan dan kekuatan. Bapak di surga tolong berkati ya Tuhan, supaya dimanapun anakmu berada Tuhan, supaya kami semua boleh bersandar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar Tuhan memimpin hari depan hidup kami. Kami pertaruhkan semua doa kami Tuhan, hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan hati yang tulus dan sukacita. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan melalui mail, bisa dialamatkan ke Gereja Kristen Indonesia, PO Box 56, Monrovia, California 91017. Persembahan akan diiringi dengan menyanyikan pujian Tuhan Pencipta Semesta. Silahkan bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Allah kami, kembali ya Tuhan, kami menghadap kehadiran-Mu untuk mengucapkan syukur atas kasih-Mu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami mengumpulkan persembahan ini dan mengembalikannya kepadamu ya Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, dan berilah kebijaksanaan pada tangan-tangan yang mengelolanya, agar persembahan ini bisa berguna untuk kehidupan bergereja kami. Dan ajar kami ya Tuhan, agar senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di doa ibuku adalah pujian terakhir untuk ibadah kita di pagi hari ini. Mari saudara-saudara, kita resapi saya dalam lagu ini sebagai doa kita, karena
ibu kita. Di doa ibuku. Waktuku masih kecil, gembira dan senang. Tidak ada duka ku kenang, kalau di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Teringlah ibuku kenang di masa yang berat, di kala hidup mendesak, gaknya Yesus sesat, perintah beribuku, sewaktu berteduh, kembali sayupku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus yang selalu akan menyertai kita, membimbing kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, dan khususnya ibu-ibu boleh menjadi ibu-ibu yang agung, yang menjadi penolong bagi suami, bagi anak-anak, yang menjadi pendamping bila suami di dalam kelemahan, kesalahan, kita boleh membawa mereka kepada jalan yang benar, dan juga boleh menjadi kepercayaan di dalam keluarga. Bukan hanya di dalam keluarga kami juga boleh menjadi saksi Tuhan. Ibu-ibu yang memberitakan Injil, ibu-ibu yang menjadi berkat dimanapun kita berada, dan boleh menjadi berkat juga bagi suami-suami. Kiranya Tuhan memberkati para ibu mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati, dan selanjutnya majelis akan memberikan khotbah. Selamat siang saudara-saudara sekalian, juga yang mengikuti online service ini. Kami pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk Caroline yang sudah bersedia main bersama-sama dengan kami sebagai pianis. Kiranya Tuhan terus memberkati Caroline di dalam kehidupannya dan pelayanannya. Pengumuman pertama juga ada persekutuan doa pagi. Kita mengadakan persekutuan doa pagi setiap Senin jam 8 pagi. Jadi bagi jemaat yang bersedia mengikuti persekutuan doa pagi ini secara online, bisa menghubungi saya. Ada nama teleponnya 626 234 6573. Juga
juga ada persekutuan doa malam. Ini ada pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab itu hari Jumat jam 7.30 malam. Jadi bagi saudara-saudara juga yang mau mengikuti bisa menghubungi saya ataupun dan juga ada persekutuan doa Rabu. Jadi pertama Rabu dulu ya, baru kemudian Jumat yang pemahaman Alkitab. Nah kalau persekutuan doa hari Rabu ini akan di Rabu depan maksudnya live streaming juga melalui Zoom, itu akan dipimpin oleh Pendeta Daniel Fu. Jadi bagi jemaat yang berminat mengikuti persekutuan doa online silakan menghubungi lewat. Dan juga yang terakhir itu adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Itu hari Kamis tanggal 21 Mei jam 7.30 itu akan dipimpin oleh Evangelis Elizabeth Liao. Sekian pengumuman kami dan kami mengucapkan Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu dan kiranya kita terus bisa menjadi ibu yang bijaksana, ibu yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memimpin akan kebaktian kami hari ini. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang khusus mengingatkan kami. Untuk kami, khususnya sebagai ibu, kami bisa menjadi ibu yang bijaksana, yang hidup takut akan Tuhan, yang memiliki hati yang baik. Tuhan, kami mengakui seringkali kami jauh dari ibu yang ideal. Tapi kami minta pertolongan Tuhan, kami minta kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu, biar kiranya membimbing kami, menuntun hidup kami, sehingga kami terus boleh menjadi ibu yang takut akan Tuhan, yang hidupnya juga boleh dekat dengan Tuhan, dan hidup bersandar pada Tuhan, dan apa yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami dan juga bagi keluarga kami. Kami menyerahkan juga untuk seluruh keluarga kami Tuhan, jemaat yang ada di GKI Monrovia ini. Biarlah Tuhan juga yang sertai kami. Tuhan tolong di dalam masa-masa sulit seperti ini Tuhan, kami terus boleh memandang kepada Tuhan, karena Tuhanlah Allah yang benar-benar menjadi sandaran kami, yang telah terbukti bisa menjadi perlindungan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong kami untuk terus bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan akan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.